boleh memuji dan meninggikan dan menyembah nama-Mu. Kami rindu biarlah pada pagi hari ini pujian dan penyembahan kami boleh menjadi suatu dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan pada saat ini Kau melawat seluruh umat-Mu Tuhan, yang di rumah maupun di tempat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, melalui firman-Mu pada hari ini, pada pagi ini Tuhan, kami boleh mendapat suatu kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Saya baru dengar cuma 3 orang yang hadir. Saya percaya GSJA Bet Elohim dipakai Tuhan, akan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, akan mengembang ke kiri dan ke kanan. Amin. Sekali lagi lebih semangat. Shalom. Sekali lagi lebih semangat lagi. Shalom. Shalom Aleihim Besim Jesua Hamasia. Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan. Oke, puji Tuhan. Saya nggak perlu perkenalkan nama saya ya, karena waktu live streaming. Oke, nanti dilihat sendiri, ini ada tampilan namanya lah, ya kan, keluar kan. Oke, puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini, Wakil Gembala, Ibu, Bapak, semuanya, pengurus-pengurus, pengerja, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang sudah mempercayakan saya untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Pesan Tuhan buat pagi hari ini. Apa sih pesan Tuhan buat pagi hari ini? Hari-hari ini yang harus kita lakukan. Karena kita lagi menghadapin ya semua seluruh dunia, bukan cuma satu kota, satu daerah atau satu negara, bahkan seluruh dunia lagi ngadepin pandemi, ya, lagi semua tren-trennya, ya kan gitu kan, ngalah-ngalahin artis terkenal kan gitu, ya kan, ini COVID-19 ngalah-ngalahin segalanya. Karena apa? Karena sangat merenggut nyawa dan lain sebagainya. Yang sakit stres sembuh apa enggak? Yang enggak sakit juga stres, ya kan? Stresnya gimana? Ya kan, kerjaan sepi, bisnis pada sepi, banyak yang di PHK. Tapi anak-anak Tuhan percaya buat pagi hari ini selalu disertai Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan. Berapa banyak kita percaya buat pagi hari ini ada hadirat Tuhan di tempat ini? Tolong lambaikan tangan. Ada hadirat Tuhan di tempat ini, percaya? Amin. Kita pulang dari tempat ini, saya berdoa gak ada satu jemaat yang pulang tidak bawa apa-apa. Semua pulang diberkati Tuhan, semua pulang diberkati Tuhan. Amin. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yes, yang ada masalah Tuhan pasti tolong, beri jalan keluar. Amin. Yang banyak utangnya bayaran. Tidak ada ceritanya dalam nama Tuhan Yesus hutangku lunas, ya kan? Ada orang nagih, Pak hutangku lunas dalam nama Tuhan Yesus. Nggak ada. Yang ada bayaran. Caranya bayar gimana? Minta hikmat sama Tuhan, minta jalan keluar sama Tuhan. Tuhan adalah jalan, kebenaran dan hidup. Pasti akan ada jalan. Oke, puji Tuhan. Buat pagi hari ini kita percaya kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Berapa banyak kita percaya kita punya Allah yang luar biasa, kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Sudah dibaptis semua kira-kira di sini? Saya mau tanya, semua dibaptis? Ada yang belum dibaptis? Sudah dibaptis semua ya? Oke, puji Tuhan. Mungkin ada jemaat yang ada di rumah yang nggak bisa ikut ibadah offline di sini. Yang ada di rumah mungkin kalau belum baptis, buruan, cepetan minta Bapak Gembala dibaptis, karena baptis itu adalah metrai, ya kan, untuk menjadi milik kepunyaan Allah. Saudara ngerti kira-kira dibaptis untuk apa? Nggak ngerti Pak, pokoknya sementing pada waktu itu saya mau nikah, persyaratannya nikah harus dibaptis dulu. Benar gitu ya? Ya, dibaptis itu adalah metrai, kita menjadi milik kepunyaan Allah. Tapi yang terlebih lagi bukan cuma itu dasarnya, kita harus percaya, kita harus ngerti benar karya Tuhan di kayu salib. Amin. 2000 tahun yang lalu Yesus, Dia adalah Allah, turun ke bumi menjadi manusia, lahir seperti kita semua lewat perawan Maria. Amin. Bukan dilahirkan, bukan dari benih seorang laki-laki, tapi dia dari benih
Roh Kudus, ya kan? Akhirnya Maria mengandunglah janin Yesus Kristus. Setelah itu dia lahir di muka bumi, hidup 33 tahun lamanya kurang lebih. Selama 33 tahun dia mengajar, memberitakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita, memberitakan kabar keselamatan di dalam jalannya, ya kan? Nah, setelah itu apa yang terjadi? Banyak yang nolak dia, banyak yang gak mau, banyak yang gak percaya. Akhirnya mereka bilang apa? Salibkan dia, salibkan dia. Banyak orang yang akhirnya menolak dia, padahal dia memberi jalan, memberi petunjuk, memberi arahan supaya kita umat manusia selamat, gak binasa. Tapi banyak orang yang menolak waktu itu. Salibkan dia, salibkan dia. Endingnya akhirnya dia harus naik ke kayu salib. Sudah dituliskan bahwa dia harus menanggung segala dosa-dosa umat manusia. Amin. Firman Tuhan mencatat, firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang naik di kayu salib. Itu Tuhan lakukan untuk saudara dan saya. Kutuk-kutuk Anda dan saya ditanggung dia. Dia yang seharusnya, Yesus yang seharusnya gak bersalah, seharusnya gak berdosa, dia harus menanggung dosa saudara dan saya. Dia harus menanggung kutuk saudara dan saya. Kutuk dosa itu yang harus kita terima, tapi diterima, ditanggung oleh Tuhan lewat kematiannya di kayu salib. Sehingga dia mati, tapi dia gak mati untuk selamanya. Beda dengan pemuka-pemuka agama yang lainnya. Hari ini jasadnya masih ada, hari ini tulang belulangnya masih ada semua. Tapi kita punya Tuhan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Amin, dibangkitkan oleh Allah. Amin. Kalau kita percaya, firman Tuhan bilang gini, berbahagialah engkau ya, enggak pernah melihat tapi percaya. Tapi ahli-ahli arkeolog, ahli-ahli ilmuwan dan lain sebagainya, sejarah mereka menyelidiki, memang benar-benar nggak ada kuburnya isinya, nggak ada isinya di dalam kuburnya. Kuburnya kosong, menandakan dia bangkit, menandakan dia hidup. Nggak ada tubuh yang tergeletak akhirnya jadi tulang belulang, nggak ada. Dia juga buktikan pada waktu dia bangkit, ketemu dengan murid-muridnya, salah satunya siapa namanya? Thomas, ya kan? Dia menunjukkan tangannya yang lubang bekasnya paku. Ketika Thomas mencolokkan, dia baru percaya. Oh ya benar, ini kamu, benar, ini Mesias. Tapi pada pagi hari ini kita yang gak pernah merasakan mencolokkan jari kita ke lubang tangan yang bekas paku, tapi kita percaya. Amin. Itu Tuhan lakukan buat saudara. Bahkan setelah itu 40 hari kemudian Yesus terangkat ke surga, enggak mati lagi, selama-lamanya dia bangkit, hidup dan terangkat ke surga. Dia yang dari surga turun ke muka bumi dan kembali ke surga. Karena dia berasal dari atas, dari surga. Karena dia Allah, bukan nabi, bukan manusia biasa. Dia Mesias. Amin saudara. Itu dia lakukan serentetan semuanya buat Anda dan saya supaya terima keselamatan, enggak binasa. Amin. Kita percaya bahwa karya keselamatan Tuhan ada. Amin. Nah, sekarang saya bertanya, saya mau tanya, kalau kita tahu karya keselamatan, tahu pengorbanan Tuhan di kayu salib, Tuhan lakukan semua itu untuk kita supaya kita enggak binasa. Tuhan lakukan itu semua karena cintanya dia sama kita. Karena dia taat lakukan kehendak papanya. Walaupun dia ngomong kalau perlu Tuhan, kalau bisa, ini pakai bahasa sehari-hari saya. Tuhan, Papa, tolong Pak, tolong. Kalau bisa cawan ini berlalu. Ini bahasa sehari-hari saya ya kan. Kalau bisa lewatin Tuhan, lewatin Papa. Jangan aku harus mati di kayu salib. Tapi Tuhan bilang gini, kehendakmu jadilah. Jadi bukan kehendaknya Yesus, kehendak Papanya.
dia pasrahkan, dia taat, dia nurut. Yang harus dia lakukan, yang harus dia kerjakan, yang sudah dinubuatkan para nabi-nabi, dia kerjakan semuanya untuk kita. Lah yang pertanyaannya kita hari-hari ini, kita kalau tahu karya penebusan Tuhan, apa yang harus kita lakukan buat hari-hari ini dalam hidup kita? Oh Pak, saya sudah mengasihi dia Pak, sudah mengasihi Tuhan Yesus. Saya sangat mengasihi. Kasihnya sampai seberapa kita? Loh, saya mengasihi dengan segenap hatiku, dengan segenap pikiranku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku. Halo, apa benar udah cukup? Enggak cuma teori, ngomong tok doang. Kita harus action, kita harus lakukan. Amin. Kita tahu karya penebusan, kita harus mengasihi Tuhan kita. Pak, saya pokoknya setiap minggu sudah beribadah ke gereja. Saya sudah berjemaat di GSJA, Bet Elohim. Kalau nggak gitu sungkan saya diteleponin sama Bapak Gembala atau Pak Hengki kalau saya nggak datang, ya kan? Tak kasih tahu, saudara datang beribadah, saudara datang hari Minggu datang beribadah, itu jangan karena sekedar rutinitas, karena sungkan sama gembala saudara, tetapi sebagai pernyataan, ucapan syukur kita bahwa Tuhan Yesus itu baik. 1 minggu sudah kita dijaga, disertai, senantiasa diberkati kehidupan kita. Kita ucapkan syukur di hari Minggu. Kita datang berpesta untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Bukan cuma sekedar kita datang karena rutinitas. Yang terpenting, yang pertama, bangun komitmen kita sama Tuhan. Ayo coba kanan kiri, saudara katakan, bangun komitmen kita sama Tuhan. Dikasih tahu kanan kirinya. Yang di rumah juga sama, bilang kalau ada temennya atau ada keluarganya, saudaranya dijawil dikit. Kalau ada yang ngantuk gitu mulai dijawil agak keras dikit itu ya. Bangun komitmen kita sama Tuhan. Amin. Berapa banyak kita yang mau bangun komitmen kita sama Tuhan? Tolong lambaikan tangan. Loh, enggak semua. Takut sih an. Bangun komitmen sama Tuhan. Amin. Lambaikan tangan. Bapak Gembala bisa lihat nanti, catatin satu-satu Pak. Bangun komitmen kita sama Tuhan. Gimana bangun komitmen kita sama Tuhan? Ayo kita buka Alkitab kita. Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. LCD bisa ditayangin. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Sudah ketemu? Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Enggak ketemu? Sudah ketemu? Udah. Yang baca Alkitab, yang bawa Alkitab kita buka Alkitab. Yang bawa HP ada isinya Alkitab, kita buka HP suci kita, ya kan? Kita baca bersama-sama 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi apa? Kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Jangan serupa dengan dunia, tetapi perbaharuilah pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Firman Tuhan bilang gini di ayat yang tadi, yang pertama, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan. Kalau kita tahu karya penebusan Tuhan, kita tahu kematian Tuhan di kayu salib untuk saudara dan saya, kita akan menghormati karya penebusan Tuhan. Kita akan mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Hidup saudara untuk siapa? Mau untuk diri saudara sendiri? Untuk saya sendiri Pak.
atau untuk orang tua Pak, atau untuk istri saya, suami saya. Enggak. Persembahkan tubuh saudara, hidup saudara untuk Tuhan. Gimana caranya? Saya saya kepingin tahu berapa banyak di sini ada yang ngerokok. Bisa angkat tangan, gak usah penuh-penuh. Setengah tiang juga gak apa-apa. Kalau saya ngomong ngerokok, stop ngerokok, kira-kira jawabnya gini, di Alkitab gak ditulis Pak. Yang saya lihat jangan merokok itu di pom bensin Pak. Bener ya? Atau di dalam lift, atau di dalam gedung ber-AC, bener gak? Saya dulu juga ngerokok. Saya dulu ngerokok, mulai belajar ngerokok dari SD. SMP sudah saya rutin ngerokok, SMA apalagi. Lepas SMA tambah dadi, tambah gendeng. Di SMA saya masuk di satu sekolahan di Surabaya, ketemu teman-teman salah pergaulan. Bukan cuma rokok aja, saya mengenal alkohol. Akhirnya saya terikat dengan alkohol. Bukan cuma itu aja, ada yang namanya ganja, heroin, morfin, dikenalin semua. Sampai zamannya itu, waktu itu heroin, morfin belum ada sabu-sabu, dikenalin semua. Saya mulai pakai, salah pergaulan kayak gituan. Seiringnya waktu mulai keluar yang namanya inek, mau keluar yang namanya sabu, saya pakai semuanya. Tapi ketika saya mengenal Allah dengan baik dan benar, saya cuma berpikir gini aja, gampang, simple. Kematian Tuhan di kayu salib untuk saya. Kematian Tuhan di kayu salib untuk menyelamatkan saya. Bahkan dia sebelum mati, dia dicambuk, dia disakiti. Saudara tahu, pernah lihat filmnya The Passion of the Christ? Sampai berdarah-darah kayak gitu, ya kan? Bilur-bilurnya untuk menanggung sakit saudara, supaya saudara sehat, supaya saudara sembuh dari sakit penyakit. Halo, kok malah tambah golek penyakit? Kira-kira penyakit enggak itu? Saya pernah batuk berdarah, dibawa istri saya ke dokter, di foto ronsen. Dokternya ngelihat paru-paru saya ngeflek hitam semua. Itu penyakit. Itu penyakit, ngeflek hitam kabeh. Dokternya bilang gini, kalau kamu mau sembuh, mau hidup, berhenti ngerokok. Kalau nggak mau sembuh, ya nggak apa-apa. Yang seneng saya, kata dokter gitu. Kenapa yang seneng dokternya? Karena kalau sakit, setor uang lagi. Bener gak? Tak kasih tahu saudara, karya penebusan Tuhan jangan disia-siakan. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, bangun komitmen dengan Tuhan, hidup sungguh-sungguh bersama Tuhan. Bisa Pak, susah Pak? Ya. Kalau dengan daging kita lawan, susah, tak kasih tahu. Ngelawannya susah. Tetapi kalau kita dengan kemauan, dengan komitmen, dengan firman Tuhan, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Tanya istri saya, saksi hidup saya. Saya kepingin, waktu saya awal-awal berhenti, tapi saya diam-diam gerempeng ngomong dewek, enggak, saya sudah putus hubungan, saya sudah berhenti rokok di dalam nama Tuhan Yesus. Enggak ada lagi satu batang dalam hidup saya. Saya ucapkan, saya perkatakan, saya profetikan itu. Setiap kali saya kepingin, saya lawan kayak gitu. Saya sudah bangun komitmen bahwa saya tidak akan ngerokok. Saya berhenti rokok. Dan puji Tuhan, tahun 2000, hari ini 2020, 20 tahun tidak ada satu batang pun, tidak ada alkohol, tidak ada narkoba dalam kehidupan saya. Amin. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bangun komitmen bersama Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, cintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Jangan cuman asal-asalan. Ketika kita bangun komitmen dengan Tuhan, tak kasih tahu, Papa di surga sangat disenangkan. Amin. Papa di surga sangat disenangkan. Punya anak yang lebih dari 4 ada? Atau katakan punya anak 4 tolong. Nah, punya anak 4. Oke. Saya tanya,
Kita punya anak, misal contoh 4 orang anak, ya kan? Mereka masih kecil-kecil gitu. Ada yang dablek, ada yang kalau diomongi nurut. Terus kalau diomongi selain ada yang nurut, dia bisa jaga komitmen. Kalau nggak boleh minum, misalkan katakan, kalau sakit nggak boleh minum es, kan gitu ya kan? Orang tua zaman dulu kan gitu. Kalau sakit nak jangan minum es. Lah dia komitmen, walaupun kepingin minum es, nggak minum es. Kira-kira papanya mamanya seneng nggak? Halo? Sangat disenengkan kan? Dia bangun komitmen, rajin belajar sehingga bisa dapat ranking yang bagus di sekolahnya. Papa mamanya seneng nggak? Bangga nggak? Sama, papa kita di surga juga sama kayak gitu, disenangkan. Amin. Kita bangun komitmen kita, hidup kita lebih sungguh-sungguh sama Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan tanpa pamrih. Coba ditawil kiri kanannya, tanpa pamrih. Tanpa pamrih, lebih serius sungguh-sungguh sama Tuhan. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, kerjakan dengan konsisten. Kita buka 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Jadi saya sampai jam berapa ini kira-kira? Jam 11. Sampai jam 12 enggak apa-apa? Enggak apa-apa, puji Tuhan. Saudara enggak apa-apa tinggal duduk, saya berdiri di sini ngoceh-ngoceh, meniren. Besok panas dalam. Yang kedua, kerjakan dengan konsisten. 2 Petrus pasal 3 ayat 14. Oke, kita baca bareng-bareng. 2, 3. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu mendapat kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Yesus Kristus. Firman Tuhan bilang gini, kamu harus berusaha, terus berusaha. Sudah bangun komitmen dengan Tuhan, terus berusaha. Pak, saya kan juga manusia, Pak. Bisa jatuh. Ya. Tetapi firman Tuhan bilang, katakan harus terus berusaha. Enggak cuman gini. Ya, kadang hari ini muti naik, besok muti turun. Senin muti turun. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat muti turun. Nanti Sabtu, besok mau ke gereja, muti mulai naik. Terus Minggu ke gereja, dengerin firman, semangat, muti naik. Senin, muti turun lagi. Jadi Kristen tomat, Senin sampai Sabtu, kumat, Minggunya baru bertobat. Loh, jangan kumat terus, Pak. Ya kan, Kristen tomat atau Kristen kapal selam. Kalau pas hari Minggu, nongol. Ya kan, kapal selam kan. Tapi kalau hari Senin hilang sudah. Plus, apalagi kalau Natalan tok keluar. Lebih dari Natalan sudah hilang, gak tahu kemana. Ditelepon, dimatiin HP-nya. Berusaha terus bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Supaya kamu dapat kedapatan gak bercacat, gak bercela, gak bernoda di hadapan Tuhan pada waktu hari. Apalagi saat ini lagi rame-ramenya pandemi. Siapa yang tahu kira-kira tiba-tiba kita masuk dalam antrian? Gak ada yang tahu, bener gak? Kalau moro-moro tiba-tiba sorry, maaf sekali lagi, maaf. Moro masuk di dalam pengantrian, gak ada kesempatan lagi untuk kita berusaha, yang namanya berusaha, berjuang lagi. Sudah finish, apalagi kebablas dugem gitu kan ya. Begitu mati di tempat dugem gitu. Aduh, ngisi nih. Bener gak? Firman Tuhan bilang, kita harus berusaha, terus berusaha, berjuang. Dan saya percaya ketika di saat kita berusaha, Roh Kudus memberi kekuatan. Gak ada yang melewati dari kemampuan kita, gak ada yang melewati dari batas kemampuan kita. Tuhan pasti sanggupkan. Amin. Tuhan pasti sanggupkan. Pak, saya jatuh, saya bisa jatuh, saya manusia. Tuhan yang menopang. Caranya gimana? Resepnya gampang. Baca firman Tuhan setiap hari. Itu buku petunjuk hidup kita. Amin. Itu buku petunjuk. Baca firman Tuhan setiap hari. Itu buku petunjuk, buku pedoman. Kenapa saya katakan itu buku petunjuk atau buku pedoman?
Saudara tahu pernah beli mobil atau sepeda motor? Beli mobil katakan, ada buku petunjuknya enggak? Omong kosong lah misalkan, Innova, bukan Innova, Avanza, beli Avanza gitu kan. Ada buku petunjuknya kan? Ada buku petunjuk, ada buku garansi. Kira-kira saudara beli Avanza, mobil keluar dari dealer baru, enggak pernah baca buku petunjuk, enggak ngerti ini mobil harus gimana, saudara pakai aja, terus di tengah jalan kehabisan bahan bakar, diisi solar, jadinya gimana? Hah? Gak bisa jalan, mogok, gak karu-karuan, bener gak? Karena apa? Gak pernah baca buku petunjuk. Nanti waktunya 3.000 km atau 5.000 km, harus waktunya ganti oli, gak ganti oli, kira-kira jadinya amsyong. Orang Jerman bilang amsyong, merotoli. Kita harus tahu buku petunjuk, pedomannya gimana harus kita pakai, garansinya juga kita harus ngerti. Kalau sampai ada kerusakan atau harus waktunya servis, kita harus datang ke dealer yang benar. Sama, kehidupan kita juga sama. Kalau kita harus baca Alkitab kita setiap hari, merenungkan siang dan malam. Baca Alkitab itu bukan kayak baca koran. Bablas angin. Ditanyai, kamu baca apa tadi? Gak ngerti, pokoknya saya sudah baca dari sekian sampai sekian. Baca firman Tuhan itu dibaca sampai kita benar-benar mengerti. Kalau nggak ngerti, tanya Bapak Gembala saudara, telepon, Pak ini maksudnya apa? Baca bukan cuma satu ayat, baca sampai 2 pasal, 3 pasal setiap hari. Kita renungin, kita ngertiin itu firman. Sampai terus lakukan. Firman Tuhan bilang gini, seperti pohon yang ditanam di tepian air. Walaupun musim kemarau, daunnya akan tetap hijau dan akan tetap berbuah pada waktu musimnya. Amin. Saudara mau berbuah menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Walaupun musimnya kemarau, tapi tetap bisa jadi berkat. Amin. Harus kita lakukan. Bangun keintiman dengan Tuhan, kerjakan dengan berusaha terus. Yang ketiga, setia dengan perkara kecil. Kita buka Lukas pasal 16 ayat yang ke-10, yang terakhir. Lukas pasal 16 ayat 10, ayat yang terakhir. Amin. Wah, kalau kita dengerin ayat terakhir gitu pada mata melek semua. Oh puji Tuhan, ayat terakhir kan gitu ya. Lukas pasal 16 ayat 10, udah ketemu? Oke, kita baca bareng-bareng. 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Firman Tuhan bilang setia dengan perkara-perkara kecil. Kalau saudara lihat hari-hari ini saya, Pak Nelson, ya kan? Jadi pembicara, pengkhotbah, keliling ke sana kemari, dari gereja satu ke gereja yang lainnya, dari sinode satu ke sinode yang lainnya, dari kantor, dari lapas dan lain sebagainya. Mulai cuman bukan di Jawa Timur, di Jawa Tengah sampai di Bali. Enak ya. Saya lakukan ada setia yang perkara-perkara kecil. Jauh sebelumnya. Maaf, saya sedikit kesaksian. Saya sama istri saya dulu wakil gembala, sebelumnya wakil gembala, kita biasa-biasa aja. Saya koordinator FA. Setiap kali saya sebelum ibadah, dulu gerejanya berapa kali ibadah? Kalau nggak salah 2 kali ya, pagi sama sore. Katakan jam 7 pagi ibadah. Saya sama istri saya jam 6 sudah datang. Saya yang pegang kunci sama istri saya. Datang saya bersih-bersihin, nyapu, ngepel. Saya bersihin, kabel-kabel saya atur, tempat duduk saya atur. Saya sama istri saya aja doang. Jauh sebelumnya belum punya gedung. Tempat gereja saya yang lama, sinode saya yang lama, sewa gedungnya. Setiap Sabtu harus angkut-angkut keyboard, harus angkut-angkut alat musik dan lain sebagainya. Telepon, sewa kursi dan lain sebagainya. Saya ngurusin semua sama beberapa teman saya. Setelah punya gedung, puji Tuhan, kita seneng. Ya kan, direnovasi sedikit. Oke, setiap mau ibadah saya datang 1 jam sebelumnya. Saya lakukan perkara-perkara kecil.
Nggak ada orang yang tahu, nggak apa-apa. Saya nggak cari muka, saya nggak cari di lem orang, tapi saya lakukan. Supaya apa? Ketika pemain musik datang, ketika jemaat datang, pengerja datang dan sebagainya, sudah ready semua, sudah siap semua, bisa memuji dan menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan semua. Amin. Itu saya lakukan bertahun-tahun, saya lakukan terus. 1 jam sebelum kebaktian saya datang, yang sore juga sama. Sampai yang terakhir 3 kali baktia ya. Pulang yang siang, baru naruh kepala, harus sudah bangun lagi, persiapan berangkat lagi ke gereja. Siapan semua, kami persiapkan semua. Saya lakukan bertahun-tahun. Sampai akhirnya maaf, bukannya saya cerita ini mau bercerita sesuatu yang buruk, enggak. Gereja udah gede, udah mulai sikut-sikutan, udah mulai rampas-rampasan jabatan. Enggak apa-apa, saya berikan. Nyok, saya enggak cari jabatan. Tapi sekali lagi Tuhan bilang gini sama saya, bila Tuhan sudah membuka, gak ada yang bisa menutup. Bila Tuhan sudah mengangkat, gak ada yang bisa menurunkan. Amin. Tuhan bawa saya keluar, gak masalah. Saya keluar dengan hati yang legowo. Saya gak marah, saya gak gegeran, saya gak tunjuk-tunjukkan, gak ribut. Saya sampai dipanggil di sinode saya yang lama, gak ditanyain, gak di apa ya maksudnya itu, disangka, disuruh nyangka, enggak. Pokoknya tiba-tiba saya dipanggil, Pak Nelson tahu? Saya manggil, enggak tahu Pak. Kenapa Pak? Ya, saya minta Pak Nelson datang ke sini bikin surat pengunduran diri. Saya kaget. Secara manusia tak kasih tahu. Itu mejanya sinode. Kepintak gebrak tak walik sama saya. Manusia ya Pak ya. Manusia, tapi saya enggak lakukan. Saya harus pikul salib, saya harus kalahkan daging saya. Saya keluar dari pintu sinode saya yang lama, saya harus menang. Ketika saya keluar dari sinode, saya enggak lakukan itu kayak gituan. Saya keluar dengan ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan enggak pernah mempermalukan saya. Tuhan enggak pernah mempermalukan saya. Amin. Saudara juga sama. Lakukan setia dengan perkara-perkara kecil. Enggak perlu bingung dengan urusan yang tinggi-tinggi. Kebleset jatuh sakit, enggak enak. Ya kan, setia dengan hal-hal yang kecil. Itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Setiap mau ibadah, setelah saya bersih-bersih, saya sama istri saya duduk, saya jongkok nyembah Tuhan, cuman berdua. Belum ada pengerja yang datang. Mulai satu-satu datang, mereka bareng ikuti sama saya, nyembah Tuhan bareng di mezbah Tuhan, di altarnya Tuhan. Itu saya lakukan terus dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Tujuan saya cuma apa? Menyenangkan hati Tuhan kita. Amin. Berapa banyak kita percaya kita punya Allah yang dahsyat. Berapa banyak kita percaya kita punya Allah yang luar biasa untuk saudara. Lakukan dengan setia, bangun komitmen bersama Tuhan. Amin. Yang kedua, lakukan dengan konsisten, terus menerus. Jangan dikit-dikit ngambek, jangan dikit-dikit jegok, jangan dikit-dikit mudah tersinggung. Ada yang kira-kira di sini mudah tersinggung? Enggak ada ya? Oh, puji Tuhan. GSCA Bethlehem Elohim, enggak ada yang mudah tersinggung. Enggak ada yang ngaku. Enggak ada yang ngaku. Aduh. Itu singkirin kayak gitu. Saudara enggak bakal bisa maju, kita enggak bakal bisa maju kalau sedikit-sedikit tersinggung. Amin. Lupakan. Yang terpenting kita kerjakan, kita lakukan ini semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau yang namanya menyenangkan hati Tuhan, enggak perlu tersinggung. Amin. Yes. Semua bilang yes, Pak. Dicatat deh, Pak. Yes. Oke, saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Worship leader. Yesus kau kebenaran.
Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yes Tuhan. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan. Ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Yes, ku nyatakan janjiku Ku Tuhan. nyatakan janji-Mu kepadamu. Amin. Katakan kalau ku hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dari awal kita nyanyikan Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau Benar Tuhan. kebenaran. Kami tahu, kami percaya Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bahkan hanya lewat Engkau Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami. Hidup dan pengharapan. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama, kita arahkan tangan kita ke surga. Katakan, ku mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu. Ku nyatakan janji. Kami mau komitmen Tuhan untuk setia melayani Engkau Tuhan, untuk setia mengasihi-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup benar. Pujian ini mengatakan Tuhan, mataku tetap mau memandang-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan sekali lagi, dunia tak bisa Tuhan. Kami yakini ini Tuhan, kami imani Tuhan. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Hamba-Mu telah boleh sampaikan firman pesan-Mu Tuhan untuk jemaat GSCA Pet Elohim yang Kau kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami masih bisa menikmati lawatan-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kasih-Mu Tuhan. Buat pagi hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan. Pesan-Mu sudah hamba sampaikan, namun kami percaya Roh Kudus terus Kau sempurnakan, terus Kau berkarya dalam kehidupan kami masing-masing, Engkau bekerja dalam kehidupan kami masing-masing. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus,
Pulang dari tempat ini nggak ada satupun pulang dengan sia-sia. Pulang dari tempat ini nggak ada satupun pulang dengan tangan yang hampa. Semuanya pulang dari tempat ini diberkati Tuhan. Semuanya pulang dari tempat ini terima kesehatan, kesembuhan dari Tuhan. Yang lemah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami kelemahan tubuh, buat pagi hari ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kau imani bagian tubuhmu yang sakit. Pegang dengan tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus. Pegang dengan tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Enggak ada lagi sakit penyakit. Ada perlindungan Tuhan senantiasa siang dan malam. Dijauhkan dari segala musibah, mati muda di dalam nama Tuhan Yesus. Dijauhkan dari segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan. Dijauhkan dari virus COVID. Semuanya, keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami dijaga, dilindungi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan di tempat ini semuanya dipelihara dengan baik oleh Tuhan. Tuhan juga memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini semuanya oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Hamba ucap syukur hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sangat diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Pak Nelson yang sudah menyampaikan firman Tuhan di tempat kami. Pada pagi hari ini kita semua merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Amin. Ya, silakan duduk.